sini saya akan menyampaikan tentang materi akuisisi saham perusahaan, penggabungan usaha, mata kuliah akuntansi lanjutan 2. Saya Kristia Dewi dan rekan saya Puri Isma Mareta. Di sini kita akan membahas satu buah kasus bagaimana penggabungan sebuah perusahaan. Lalu di sini yang pertama ada jenis penggabungan bisnis. Yang pertama ada merger. Merger yakni pihak yang diakuisisi kehilangan identitasnya dan pihak pengakuisisi melanjutkan aset dan liabilitas kedua perusahaan. Lalu yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi ini bermaksud yaitu kedua perusahaan yang bergabung akan membentuk perusahaan yang baru. Lalu akuisisi saham. Ini yaitu kedua perusahaan yang bergabung mempertahankan identitasnya secara terpisah. Kemudian ada metode akuisisi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yang kedua yaitu menentukan tanggal akuisisi, yang ketiga mengukur dan mengakui aset identifikasi yang diperoleh, yang keempat mengukur imbalan yang diajukan, yang kelima mengukur dan mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Lalu di sini ada alasan mengapa dilakukan merger dan akuisisi. Alasan sebuah perusahaan menggabungkan perusahaan dengan perusahaan yang lain atau membeli perusahaan lain yaitu karena lebih cepat dan mudah prosesnya daripada perusahaan tersebut harus membangun unit perusahaan sendiri. Nah, pada kasus ini kita membahas tentang PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk dengan PT Bina Husada Gemilang atau yang disingkat dengan BHG. Kasus ini itu salah satu contoh akuisisi saham yang mana PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau yang disingkat dengan MIKA bergerak dalam bidang layanan pengelolaan rumah sakit dan bisnis. MIKA mengoperasikan rumah sakit yang terletak di Jabodetabek, Surabaya, dan Tegal. MIKA tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 pada papan pengembangan. Perusahaan didirikan pada tahun 1995 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Lalu di sini ada komposisi pemegang saham di PT Bina Husada Gemilang, yaitu ada diakuisisi oleh PT Mitra sebesar 80% senilai 240 miliar rupiah yang dilakukan pada 31 Januari 2019. Lalu dipegang oleh Yayasan Bina Husada sebesar 19,84%, oleh Dr. Harsono Setiawan sebesar 0,08%, dan oleh Dr. Lilian Mangun Prawira sebesar 0,08%. Sehingga ada pengakuan akuisisi saham yang mana PT Bina Husada Gemilang memegang 12 lembar saham. Kemudian PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk 48.400 lembar saham. Kemudian Dr. Harsono Setiawan 50 lembar saham. Dr. Lian Mangun Prawira 50 saham. Harapan mitra keluarga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan eksistensi perusahaan di area fokus yang baru. Selanjutnya, ini ada pendapat dari sekretaris perusahaan MIKA Joyce K. Handayani dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, yaitu akuisisi ini dilakukan melalui pengeluaran saham baru PT BHG sebanyak 48.400 dengan nominal transaksi 240 miliar rupiah. Sehingga dapat dilakukan perhitungan berdasarkan kasus akuisisi saham PT Bina Husada Gemilang
atau BHG oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai saham PT MIKA setelah mengakuisisi saham PT Bina Husada Gemilang sebesar 240 miliar ditambah 59 miliar 540 juta 136.000 dengan total 299 miliar 504 juta 136.000. Yang kedua yaitu jumlah lembar saham setelah diakuisisi 48.400 lembar ditambah 12.000 dibagi 10 dikali 4 sama dengan 53.200.000 lembar. Ketiga yaitu harga saham setelah diakuisisi sebesar 299.444.136.000 dibagi 53.200 lembar. Jadi harga saham telah diakuisisi yaitu sebesar 5.629.077.000 per lembar. Ya, sekian pembahasan kasus PT MIKA dan BHG. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga ada manfaat yang didapat. Saya Kristia Dewi dan rekan saya Puri Isma Marita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.